Stunting itu penting. Dan seluruh tim P3M Poltekkes Kemenkes Banten dan rekan-rekan lintas sektor serta seluruh peserta kegiatan yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan pertemuan advokasi lintas program dan sektor dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting program INEI fase 2 tahun 2025. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tegak hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Hadirin Direktur Bidang Akademik Pak Dr. Bejo Santoso, didampingi juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Ibu Profesor Runjan, membidangi di bidang gizi, di bidang kesehatan masyarakat untuk bidang gizi atau termasuk kesehatan keluarga. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, akan membawa manfaat untuk Kabupaten Brebes dalam upaya kita bersama menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Brebes. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam juga senantiasa kita aturkan, kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan rumah mengucapkan selamat datang khususnya pada jajaran dari Kemenkes Republik Indonesia, kemudian dari Poltekkes Kemenkes Semarang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Sugeng rawuh di Kabupaten Brebes. Ini mungkin sudah rawuh sejak beberapa hari yang lalu ya, karena memang sudah mendampingi kami di Kabupaten Brebes di Puskesmas Sibuluh dan Puskesmas Tanjung terkait dengan program INEI, Investing in Nutrition and Early Years. Jadi intervensi dengan kondisi atau permasalahan stunting yang ada di Indonesia ini, pemerintah melalui Kemenkes dan ini berkolaborasi mengajak menggandeng Poltekkes RI dan Kabupaten Brebes ini dengan Poltekkes Kemenkes yang ada di Semarang didampingi untuk program ini yang sudah berlangsung pendampingan. Tentunya kami sangat berterima kasih, memberikan apresiasi pada Kemenkes dan jajarannya, Poltekkes dan jajarannya yang sudah memberikan perhatian kepada Kabupaten Brebes yang memang saat ini prevalensi stuntingnya masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia yang terakhir tahun 2024, Kabupaten Brebes berada di posisi 23,1%. Ini naik sedikit ya, tapi ya banyak ya kalau disandingkan dengan jumlah sasaran kita balita di Kabupaten Brebes yang memang hampir 2% dari jumlah penduduk. Tahun 2023 prevalensi stunting Kabupaten Brebes 21,6, naik menjadi 23,1 dan sebelumnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi se-Jawa Tengah tahun 2022 itu Kabupaten Brebes 29,1. Jadi ini fluktuatif, sebelumnya 26,3, 26 naik, kemudian 29 turun, ini naik lagi. Artinya memang kondisi stunting di Kabupaten Brebes masih perlu mendapat perhatian dari kita semua, khususnya jajaran pemerintah Kabupaten Brebes
ini adalah PR kita bersama, sehingga peran dari semua lintas sektor yang ada di Kabupaten Brebes terus-menerus harus tetap kita lakukan bersinergi bersama, dan ada pendampingan dari berbagai pihak, termasuk hari ini kita dengan Poltekkes, Kemenkes untuk program ini diharapkan juga nanti bisa memberikan arahan yang baik untuk kita bayi-bayi yang tidak stunting. Demikian juga kalau misalkan sudah terlanjur ternyata dilahirkan dengan mungkin sudah bergandengan bersama-sama, baik untuk intervensi sensitifnya ya, terutama ada peran dari PU, peran dari Perwaski dan lintas sektor. Demikian juga dengan upaya spesifik yang memang menjadi tupoksi dari jajaran kesehatan juga harus terus-menerus kita tingkatkan. Antara lain warga di KKP dan Basarnas, Dinas Pertanian, ya, Peternakan, Perwaski, PU, dan sudah tersebut semuanya. Atau kalau belum, maaf barangkali. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan kumpulan data terhadap 18 indikator ya, yang menjadi fokus program ini. Dari hasil tersebut tercapai 10 indikator ya. Kemudian 5 indikator ini belum tercapai dan 3 indikator ini belum tersedia datanya ya, atau MMS ini, multiple micronutrient suplemen atau suplemen multivitamin ya, yang untuk kesehatan ibu dan janin. Nah ini nanti secara teknis hasilnya akan dipaparkan lebih detail oleh teman-teman kami, para pusat penelitian dan tim ini ya, dan juga nanti Bapak Dirsatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu stunting ini ya memang tidak bisa diatasi hanya oleh sektor kesehatan, oleh dinas kesehatan saja. Jadi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu OPD ya, di Kabupaten Brebes, baik itu organisasi masyarakat, PKK, tokoh masyarakat yang hadir ya secara langsung di tengah-tengah kita. Umurnya 1, 2, 3 tahun, kira-kira nanti mereka yang akan menggantikan kita yang sudah tua-tua. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya tadi disampaikan Bu Kadis, angka stunting itu masih 23%. Betul-betul bahwa nanti menjadi generasi yang cerdas, yang sehat, yang kita harapkan di tahun 2045 itu. Jadi kalau sekarang mungkin kondisinya stunting, ayo sama-sama kita perbaiki. Mengintervensi ya, barangkali ya, intervensi, kita melakukan perbaikan ya sekarang. Baik, kami berharap nanti forum ini tidak hanya menjadi ruang advokasi, tapi juga memperkuat komitmen bersama, tentu ya Bapak Ibu, dalam membangun kolaborasi lintas sektor demi masa depan anak-anak Brebes yang lebih sehat dan berkualitas. Izinkan saya membaca pantun pagi merekah di tanah Brebes, mohon cakarnya cakar, hamparan sawah penuh makna, sinergi terjalin dan terus berproses, wujudkan generasi emas sejahtera. Terima kasih. Demikian nanti barangkali akan dilanjut dari teman-teman tim ini kami untuk mempresentasikan hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, stunting itu apa sih? Kalau kita lihat di sini, stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Namun juga perkembangan kognitif. Ada orang tanya, pendek itu mesti stunting nggak?
pendek itu mesti stunting nggak? Belum tentu ya. Tapi kalau stunting pasti pendek ya, benar nggak Pak? 45 prevalensi stunting kita bisa 5%, insya Allah ya, itu target jangka panjang. Itu target jangka panjang. Underweight kita naik. Underweight kita naik dari 15,9 itu jadi 16,8. Naiknya sekitar 0,9%. Kemudian overweight kita turun dari 4,2 menjadi 3,4, turunnya 0,8. NTT dingin lagi. Sumatera Utara, terus satu lagi Banten. Jadi Jawa Tengah masuk di area mana? Sama persis. Jadi yang naik ini underweight. Ini jadi pertanyaan kita juga. Kemudian kalau overweight turun. Baik, next slide. Nah ini prevalensi stunting di Jawa Tengah. Kalau yang merah-merah itu dia tinggi. Kemudian kuning sedang, kalau tinggi itu 20% ke atas, kemudian di bawah 20, 10 sampai 20 itu sedang, di bawah 10 bawah rendah, termasuk satu Kabupaten Demak yang rendah. Nah kalau yang biru-biru ini kenapa kosong? Karena hasil SDI-nya belum keluar. Mungkin ditunggu ya, insya Allah akan rilis. Baik, next. Ya, lanjut. Nah, Kementerian Kesehatan mendorong 11 program intervensi untuk mencapai target indikator pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Nah, ini di sini sasarannya mulai dari remaja putri, kemudian ibu hamil, balita, dan yang terakhir ini yang 11 remaja ibu hamil, balita dan masyarakat. Jadi ada 11 intervensi spesifik ya Pak kami kita. Baik, next slide. Nah ini capaian intervensi spesifik triwulan 2. Triwulan 2 93,9%. Kemudian balita memperoleh imunisasi lengkap. Nah ini belum Pak. Jadi ini perlu percepatan. Masih 30,68%. Nah ini yang kita harus gali ya, penyebabnya apa? Dan ini tantangan buat kita. Bagaimana kita bisa menaikkan capaian kita? Mudah-mudahan di triwulan 3 capaian imunisasi lengkap bisa. Nah ini kita bisa lebih cair. Nanti diskusinya ke depannya akan lebih enak gitu ya tektokannya. Baik, sebelum sambil dari yang tayang ya. Sebelumnya saya mohon izin dulu, perkenalkan saya Sally dari Kemenkes. Saya mau pemetaan dulu, Bapak Ibu yang di sini yang di luar dari bidang kesehatan siapa saja nih? Banyak ya, alhamdulillah. Artinya kita bisa kerjasamanya bisa lebih luas nih. Menurut saya ini pasti Ibu PKK ini dari bajunya. Yang di belakang kan saya dari mana aja? Dokter, Pak Dokter. Baik, stunting. Tapi kita tidak tahu stunting yang dimaksud itu yang mana. Ibaratnya kita ngomongin kucing apa nih? Kucing Angora, kucing Persia, kucing kampung yang mana? Nah dasarnya dari sini dulu, mohon izin. Grafik untuk satu anak yang sama yang rajin ke posyandu tiap bulan, itu yang titik-titik itu menunjukkan bahwa dia sudah pergi ke posyandu, ya. Yang kiri menunjukkan berat badannya sesuai umurnya. Jadi pada saat bulan ke berapa itu? Ke-5 dia nimbang sekian. Bulan ke-6 dia nimbang sekian kilo. Nah, ini adalah berdasarkan tinggi badannya atau panjang badannya berdasarkan usia. Kita compare antara berat badan dengan tinggi badannya sesuai dengan usianya, gitu ya. Nah, kalau yang di berat badan kita lihat dia datang tiap kali di awal dia belum kena loh di sini. Kenapa? Karena ketika kita nimbang ini tidak langsung diintervensi terus begini, efek panjangnya dia nembus ke garis merah. Begitu. Itu basicnya. Artinya apa? Sebelum dia nyampe di sini, ini diintervensi dulu. Jangan nunggu sampai stunting begini baru diintervensi. Kenapa?
intervensi kepada anak stunting itu keberhasilannya cukup rendah, terutama kalau dia sudah di atas 2 tahun. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi sama Dr. Aryan deh. Begitu. Makanya kenapa intervensi kita PMT lah, penyuluhan lah, apalah itu semua sasarannya adalah yang belum stunting, bukan yang sudah terdiagnosa atau sudah kandung pendek atau sudah kandung sana. Yang ASI eksklusifnya yang benar-benar kemudian menyatakan oh iya sudah diberikan ASI eksklusif, itu masih ada selisih lagi 56.257. Artinya dari semua yang di-recall yang cuma 1/4 itu masih ada lagi yang tidak memberikan ASI. Ada gap. Kita kan maunya 100% bayi diberikan ASI, gitu kan? Tapi ternyata tidak semua, bahkan untuk yang di-recall aja tidak semua. Ini mohon izin yang tidak bisa dilakukan sendirian oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Makanya kami di sini mengundang Bapak dan Ibu sekalian. Dari yang 11 intervensi tadi yang sudah disampaikan Pak Direktur ya, ada 11 intervensi ABCD dan semua tadi sudah disampaikan juga sama Bu Vivi. Kira-kira dari instansi Bapak dan Ibu yang di luar kesehatan ini bisa bertindak apa, bisa memberikan kontribusi apa, gitu. Kurang lebih seperti apa yang sudah dilakukan. Dari pengairan mungkin mengalirkan air bersihnya, atau nggak tuh jamban di sini aja, di jenengan, nah jamban misalkan. Basnas, Basnas ini duitnya banyak ya Pak ya. Bisa nih, gitu. Kita melakukan penimbangan serentak melibatkan semua OPD, betul? Terlibat boten? Bingung? Ya, saya sampaikan bulan Juni tahun lalu kita mendorong semua OPD bergerak, termasuk Bupati dan Wali Kota, untuk ngejar bayi balita untuk ditimbang di posyandu EPBGM atau CGC terpadu, dari CGC Kesga, ya. Dari 16 juta balita didapatkan ada 5 juta balita bermasalah gizi. Apakah itu tidak naik yang kayak tadi? Apakah itu gizi buruk, gizi kurang, berat badan kurang dan seterusnya? Ada 5 juta. Sayangnya dari yang bermasalah gizi itu hanya 280.000, nggak sampai 1 juta, setengah juta juga nggak nyampe yang diintervensi. Artinya apa? Masih ada 4 juta bayi balita yang bermasalah gizi keleleran Pak Bu, gitu. Dan sayang sekali kemarin kami juga sudah ke puskesmas. Ternyata BOK atau DAK untuk pembiayaan PMT, pemberian makanan tambahan, itu hanya untuk 60 bayi balita dari sekitar 200-an balita. 800-an. Hanya 60. Jadi sisanya kemana? Keleleran. Inovasi misalnya. Saya mau memberikan makanan tambahan. Silahkan berkoordinasi dengan puskesmas setempat, dengan dinas kesehatan, yang mana yang belum terbiayai di luar dari yang 60 itu. Begitu. Kenapa? Karena kita jadi mungkin dari dinas pendidikan bisa dibantu dengan memberikan surat edaran kah, atau himbauan, atau pelatihan kepada guru untuk bisa memberikan tablet darah atau memberikan kesempatan untuk dilakukan screening anemia di sekolah. Di ibu hamil itu perlu pendorongan untuk periksa ke posyandu atau periksa ke puskesmas. Bulan penimbangan. Biasanya bulan Agustus ini banyak yang datang. Kenapa? Karena di posyandu dapat vitamin A, gitu ya. Nah, mumpung banyak yang pengen dikasih vitamin A di bulan Agustus, ayo kita genjot supaya nanti yang 16 juta itu. Saya untuk Bapeda ini saya minta tolong sangat. Jadi kalau Bapeda itu kan ada
posisinya itu bisa kayak helikopter view gitu ya, terutama untuk penganggaran. Bisa melihat kalau ada pertemuan, itu ada pertemuan mengundang lintas sektor itu ada di mana saja, di OP di mana saja misalkan. Atau ada yang punya monef turun ke lapangan, yang punya monef turun ke lapangan sampai ke desa itu OP di mana saja. Ketika dinas kesehatan misalnya Ngesewu, ini contoh gampangnya aja ya. Kalau dinas kesehatan kemudian kehabisan dana untuk monef atau tidak punya dana untuk ngumpulin OPD, mungkin bisa dicarikan dari Bapeda. Bapeda mungkin bisa ngintip punyanya anggarannya yang OPD lain. Kira-kira yang bisa dimanfaatkan, didomplengkan itu yang mana? Jadi fungsinya itu seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ketika TPPS-nya ketemu, ada rembuk stunting, ada pembahasan yang lebih mendetail, ada pembahasan yang lebih mengerucut, ada kasus begini, kebutuhannya di luar kesehatan tuh ini dan ini dan ini dan ini, kemudian bisa dibicarakan dan bisa menghasilkan rekomendasi. Harapannya seperti itu. Jadi dari saya kurang lebih tambahannya hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poltekkes Kemenkes Semarang yang akan dipaparkan oleh Wakil Direktur 1 yang kami hormati Bapak Dr. Pujo Santoso SS PTMkes, kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati perwakilan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini diwakili Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga beserta dengan tim, dan yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Bapak Edi, Kasih Kesga Dinkes Prof Jateng, yang kami hormati Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, para pimpinan lintas sektor OPD dan tokoh masyarakat di lingkungan Kabupaten Brebes, yang kami hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Profesor Dr. Rujati beserta dengan koordinator Ibu Ketua Jurusan TRR Poltekkes Kemenkes Semarang Dr. Fatimah, Bapak Ibu pimpinan Puskesmas Lokus, dan Bapak Ibu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini perkenankan kami melakukan analisis situasi dalam rangka pendampingan intervensi gizi spesifik oleh Poltekkes Kemenkes Semarang pada kegiatan INE fase 2 tahun 2000. Dalam hal ini melalui kegiatan fokus pada 100 hari pertama kehidupan. Dan percepatan penurunan stunting ini mengedepankan pada upaya promotif dan preventif serta multisektoral melalui intervensi spesifik dan sensitif. Kemudian Bapak Ibu kami hormati bahwa program ini pada fase kedua ini penekanannya adalah pada mendukung pada kegiatan penurunan stunting melalui pendekatan multisektor, terkhusus dalam hal dukungan pada program gizi spesifik dan penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Dan oleh karenanya pada program ini fase 2 ini dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Mengapa Poltekkes Kemenkes ini turut serta di dalam mensukseskan program ini 2? Karena kami sesuai dengan Permendikbud Ristek 38 tahun 2021 junto Permendikbudristek 53 tahun 2023 bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dan salah satu kegiatannya adalah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya melalui kegiatan tersebut Poltekkes Kemenkes Semarang yang termasuk bagian dari unit vertikal Kementerian Kesehatan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan dalam rangka implementasi pengentasan. Yang paling penting adalah kolaborasi antar dinas, keterlibatan antar tokoh agama,
dalam memberikan edukasi pentingnya imunisasi pada ibu hamil. Next. Nah, ini untuk yang para petugas segera mengentri data TTD dan MMS ke SIGI Kesga, termasuk kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan MMS. Kemudian untuk material yang ketiga yaitu PMT, pemberian makanan tambahan lokal untuk ibu hamil bermasalah gizi. Ada dua permasalahan yang kita temui. Yang pertama adalah belum semua desa menganggarkan PMT-nya. Kemudian yang kedua, entry PMT ibu hamil di SIGI Kesga juga belum optimal, baru mencapai angka 5%. Dengan materi pemantauan pertumbuhan, ada beberapa masalah yang ditemui, yaitu belum semua kader bisa melakukan penimbangan dan pengukuran sesuai dengan standar. Tantangannya adalah dengan permasalahan tersebut, tidak semua kader posyandu mampu melakukan penimbangan dan pengukuran sesuai standar antropometri. Kemudian 60% kader sudah dilatih pengisian di SIGI Kesga. Kemudian sudah dilakukan pelatihan kompetensi dasar kader untuk 340 orang, di mana ada 780 kader yang belum dilatih, jadi masih cukup banyak. Dan ini barangkali merupakan tantangan yang cukup berat, karena kader ini merupakan kepanjangan tangan dari tenaga kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kemudian keterbatasan dan kualitas alat antropometri yang ada di lapangan. Jadi memang jumlahnya tidak sesuai ya, tidak, artinya kurang lah ya apabila dibandingkan dengan jumlah posyandu dan sebagainya. Solusinya adalah pelatihan intensif atau refreshing keterampilan kader terhadap kader yang diberikan penghargaan, diberi sertifikat dari puskesmas setelah lolos uji praktik timbang ukur. Next. Kemudian untuk teknis intervensi spesifik dengan sasaran balita, untuk yang kedua yaitu PMT lokal bagi balita bermasalah gizi. Ada dua permasalahan yang kita temui. Yang pertama adalah masih ada sasaran yang belum memahami penuh terkait dengan pemanfaatan. Ini 23,1, kita naik 1,5. Kemudian kalau berdasarkan EPP GPM kita turun di angka untuk stunting, yaitu artinya anak pendek dan sangat pendek adalah 12,06. Lanjut. Ini kebijakan secara nasional ya di program Asacitanya Bapak Presiden. Lanjut aja. Ini regulasi. Menurut kami sih ya dari Kabupaten Brebes, pemerintah cukup banyak ya, banyak banget mengenai stunting. Ya. Lanjut aja yang terbaru yang kita bikin kami ya. Ini kemarin kita sudah bikin ini edaran Bupati terbaru bulan Juni ya terkait juknis PMT pada balita stunting. Ya. Kemudian distribusi tablet tambah darah pada ibu hamil anemi. Ya ini dua, ya anemi dan KEP. Kemudian edaran Bupati tentang penanggulangan anemia. Ini sudah kita perbarui, ya. Ini sudah mungkin tapi tadi mungkin kurang sosialisasi nih Pak Ngin. Ya, jadi ini artinya kita sudah lewat edaran ini kita sudah menyampaikan bahwa untuk PMT bagaimana anak yang harus dikasih PMT, anak stunting yang bagaimana seperti itu. Dan juga besaran biayanya. Ini sudah kita buat kemarin dengan Bapak Ridwan. Jadi ini Bapak Ridwan. Ini kemarin bulan Juli ya yang anemi. Lanjut. Ini slogan yang kita punya. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa kita laksanakan di Kabupaten Brebes ya demi kesehatan ibu dan anak kita. Ya lanjut. Lanjut. Nah ini yang kadang telur Brebes ya. Artinya kita pengen tuh Brebes itu betul-betul ya paling dekat lah ya angka stunting. Walaupun angka stuntingnya ada di 12.000 loh Pak, data terbaru 11.000 bocah nih Pak Arya sama Bu Lunu, 11.000 anak stunting kita, luar biasa. Tapi ya karena memang ada anak balita kita 115.000 ya sasaran anak balita kita. Memang kita Brebes banyak banget ya, terbagi 3 wilayah. Lanjut. Nah, ini kita tadi sudah disampaikan, dijelaskan sama Kementerian Kesehatan. Lanjut aja. Nah ini tadi ya
ya beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan menunjang ini lanjut aja karena insya Allah kita sudah memenuhi target ya, secara program. Anggaran pokok ini mengalokasikan. Ini kita ada 42.368 anak yang tidak naik dari 109 anak. Ya. Jadi hampir katakanlah, ya betul ya Pak, hampir 50% nih Pak. Saya langsung, iya ya. Ini yang dapat PMT dari dana BOK dan Banju hanya 3.021. Jadi masih ada sisa anak yang belum mendapat apapun penanganan, mungkin ya dalam tanda kutip. Kalau nanti kan kita mau pakai gaspolnya kan sementara ini kayaknya belum jalan lagi ya. Karena gaspol kemarin itu kan pemberian telur itu SK-nya sampai 2024 Desember toh. Padahal kita ini udah kalau protein tingkat tinggi itu bagus nih. Ini berat badan kurang. Belum dilihat ya stunting atau tidak. Nih. Makanya kemarin kita untuk PMT anak balita terutama yang stunting itu ketemu stunting nanti dia ada gizi kurangnya ada gitu. Seperti yang tadi disampaikan gizi buruk nanti nggak pakai PMT tapi pakainya RUTF ya. RUTF itu nanti juga lebih apa ya agak susah. Saya juga nanti mau ngomong sama spesialis ini caranya gimana. Soalnya kita dapat banyak Pak ya RUTF untuk gizi buruk. Jadi tata laksana anak gizi buruk pasca rawat inap harus pakai RUTF dan ini sudah siap di gudang ada 159.000 saset. Jadi pakainya kayak RUTF kayak pasta nih, kayak apa ya? Pasta apa ya istilahnya ya? Selai kacang. Nih, untuk penanganan gizi buruknya ini juga nanti akan jadi problem kita juga. Terima kasih. Mudah-mudahan sampai akhir Desember kita ini yang lagi kita mulai tekan adalah angka kematian bayi. Yang ini dokter spesialis anak sudah keliling ya kegiatannya terutama kemarin ya. Nah KSR-nya ini mudah-mudahan kematian ibu, kematian bayi di Kabupaten Brebes bisa menekan lah hampir 50% ya. Dan mudah-mudahan stunting juga bisa kita tekan sama gizi buruk dan gizi kurang. Lanjut. Ini prestasi kita ya, kemarin diakui oleh tingkat nasional terkait dengan anak-anak kita ya. Lanjut tentang perkembangan. Nah ini beberapa yang tadi kebijakan atau regulasi yang kita lakukan. Lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti diskusi kita akan lebih banyak ya untuk menggali permasalahan terutama stunting ya di Kabupaten Brebes. Karena memang trennya kalau berdasarkan SSDI naik, tapi berdasarkan EPPBN kita menurun. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakili dari Dinas Kesehatan Provinsi, saya mewakili. Kemudian dari Direktur Yankesga, Bapak PLT Direktur Poltekkes, Bapak Wadir, Ibu Ketua Jurusan TRR, Bapak Ibu OPD. Di sini ada 21 lengkap nggih OPD. Dari Baperida, Bapak Ibu, izin menyapa dari Baperida. Siap Bapak, ya tadi Bapak diminta ke depan. Kemudian dari Dispermas dari Semarang apa? Oh, baik. Kalau dari Dinas Kesehatan Brebes ini komplit ya Bu Eni. Kemudian dari Diskominfo, kemudian dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan. Siap. Terima kasih. Dari Dinas Peternakan, dari Dinas Perikanan, kemudian dari Perwaskin. Makasih. Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian dari Kemenang. Pojok ya Pak. Baik. Dari TPPKK, dari Bapak Ibu semua yang hadir sesuai dengan undangan, alhamdulillah hadir semua. Dan izin untuk sesi diskusi karena waktunya ternyata tidak panjang, hanya 10 menit. Tapi ada poin-poin penting sebenarnya yang tadi sudah disampaikan dari paparan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ini menggarisbawahi poin penting PR kita kaitannya dengan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan juga yang sudah dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang melalui kegiatan analisa situasi. Kami sudah menyusun beberapa rencana tindak lanjut yang menjadi PR Bapak Ibu. Kemudian
Mungkin ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan yang pertama, mumpung kita ketemu Kemenkes ya. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus untuk menyampaikan bahwa setiap kabupaten itu mempunyai kewajiban untuk mengisi Imonef Kemendagri stunting ya, kepada ibu. Jadi memang ada 11 indikator esensial yang dimana 11 indikatornya itu adalah indikator intervensi spesifik yang tentu saja menjadi kewajiban dari yang membidangi kesehatan untuk mengisi itu, Puskesmas, PLKB, dan satu lagi dari kecamatan untuk pengisian web Monef Kemendagri. Mungkin itu. Kemudian yang Poltekkes, izin Bapak kami mengucapkan sangat terima kasih karena sebelumnya kita dengan program Senior Rekfon di Bapak kita bisa menjuarai Anakku Sehat, Anakku Cerdas Awards gitu, alhamdulillah nomor 1 se-Indonesia. Saat itu penurunan kita paling banyak 7,5% Ibu. Jadi alhamdulillah juga itu kita dulu juga selain pendampingan dari Poltekkes yang Anakku Sehat, Anakku Cerdas juga menghasilkan buku PMT lokal, dan alhamdulillah di desa prioritas stunting itu sudah kita berikan anggaran-anggaran. Izin kalau mandatory kan ada mandatory 10% untuk kesehatan nih. Brebes itu bahkan untuk kesehatan di bidang kesehatan tuh ini terkait, ini kan yang dimaksud Emonef webnya Kemendagri ya, ya webnya. Jadi kita Kemenkes diminta sosialisasi terkait apa pengisian ya? Iya, karena ada 11 indikator yang indikator itu spesifik harus diisi oleh dari bidang kesehatan. Iya. Jadi di PKKBN seperti ini ya. Waktu itu saya sempat di TPPS tuh, kok ada indikator ini sih yang ngurus siapa gitu, maksudnya datanya nggak ada. Maka saya terus terang ditanya data nggak ada gitu. Ini maksudnya mungkin di tingkat pusat. Baru dibantu ya Mbak, barangkali aku salah tangkap. Saya sering ngomong sama Mbak juga. Itu paling tidak di tingkat pusat itu ada kayak apa? Sinkronisasi betul, maksudnya kayak keterpaduan. Maksudnya terkait dengan ini loh, stunting itu pelaporannya sebenarnya yang bagaimana biar tidak di bawah tuh kayak terus terang kalau Puskesmas mau ngisi diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang Emonef Bali yang sudah berjalan sebelumnya adalah memang ada di Bapeda Ibu ya. Nah, kalau nggak salah intinya di Bapeda. Jadi Bapeda saya tanya di provinsi, ini yang isi siapa ya Emonef Banda? Ya, karena begitu dijejerkan dengan CDC datanya berbeda. Ya, ternyata saya tanya itu yang isi orang kabupaten, tapi kabupaten nanti mengundang orang petugas kesehatan yang isi, atau mungkin ngasih data, akhirnya datanya nggak akan pernah sama karena tidak bridging seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi udahlah kita lupakan sekalian itu. Ya. Nah nanti yang ke depan kalau nggak salah itu perpresnya nanti akan berubah kan, gitu Pak Ju ya. Perpresnya yang tadinya percepatan penurunan stunting kan ditambah pencegahan. Ya, pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Kalau saya baca di draftnya itu waktu sosialisasi di Bappenas itu ada salah satu penguatan kelembagaan di kecamatan. Selama ini kan kecamatan dilewati kan, betul enggak? Dinkes langsung ke Puskesmas gitu kan, kecamatannya nggak ngisi gitu misalnya seperti itu. Nah, nanti kita juga belum tahu Bu seperti apa nanti. Kalau saya lihat kemarin di slide-nya sih ya dilatih untuk mengisi web Bangda itu belum ada. Sama sekali ada. Jadi kalau yang sebelum ini kan yang lama, web yang lama, bukan yang belum yang sekarang dicatat yang sama baru, kecamatan. Yang untuk ngasih tahu ke orang gimana caranya ngisi CBZ. Ketika web Bangda ini didevelop oleh Kemendagri, bukan berarti kami mau lepas tangan, tapi kalau kami yang sosialisasi, kami yang ngajarin, kami sendiri aja nggak paham Bu. Gitu. Akan lebih baik kalau yang punya aplikasi sendiri itu yang kemudian sosialisasi breakdown ke bawah. Makanya saya tanya dulu di tingkat kabupaten apakah ada yang sudah dilatih
itu dilatihnya di tingkat kabupaten, sifatnya adalah TOT, training of trainer. Dari kabupaten nanti turun ke user paling bawah, pelaksanaan di bawah. Fungsinya adalah seperti itu. Pun kami kalau melaksanakan, kalau kami sosialisasi, kami bikin misalkan pelatihan MPBS, pelatihan PMBA, apapun, pelatihan apapun, sifatnya adalah training of trainer. Kami latih paling nggak provinsi minimal. Baru kita turunkan ke kabupaten. Kabupaten diturunkan lagi ke tingkat pelaksana. Dan juga tadi paparan secara untuk menutup, terima kasih, mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka integrasi intervensi penurunan stunting pada hari Rabu tanggal 13 bulan Agustus tahun 2025.